Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Kafa Billah Aufa. Saya Muhammad Abdul Halim, saya Ahmad Azri. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi yang berjudul tentang pemikiran filsafat Ibnu Bajjah. Pada materi yang pertama adalah pendahuluan dan biografi dari Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah yang memiliki nama yaitu adalah Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin As-Saikh. Adalah seorang filsuf muslim asal Andalusia atau Spanyol yang hidup pada abad ke-12 Masehi. Pemikiran filsafatnya banyak dipengaruhi oleh para filsuf Yunani seperti Aristoteles dan aliran Neoplatonisme. Sebagai salah satu filsuf muslim terkemuka dalam tradisi filsafat Islam, pemikirannya Ibnu Bajjah sangat berpengaruh di kalangan intelektual muslim dan Eropa di masa itu. Dalam makalah ini kita akan membahas konsep-konsep utama dalam pemikiran filsafat Ibnu Bajjah, terutama mengenai pandangannya tentang manusia, masyarakat, dan pencapaian kebahagiaan yang hakiki melalui akal. Sekian, terima kasih. Ibnu Bajjah lahir sekitar tahun 1085 di Zaragoza, Spanyol, yang saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Muslim. Sebagai filsuf, dokter, musisi, dan politikus, ia memainkan peran penting dalam kehidupan intelektual dan sosial pada zamannya. Karya-karyanya sebagian besar berkaitan dengan metafisika, etika, dan politik. Meskipun beberapa di antaranya hilang atau hanya dikenal melalui kutipan oleh filsuf lainnya. Ibnu Bajjah hidup di masa transisi politik yang penuh gejolak di Andalusia. Kekuasaan Muslim di wilayah itu melemah karena serangan dari kekuatan Kristen di utara dan disintegrasi internal pemerintahan Muslim di Spanyol. Pengalaman hidupnya dalam situasi politik yang tidak stabil ini banyak memengaruhi pandangannya terhadap tentang hubungan antara individu dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan menerangkan tentang pemikiran filsafat Ibnu Bajjah. Filsafat ini menekankan pentingnya menggunakan akal sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan manusia. Beberapa konsep penting dalam filsafat Ibnu Bajjah antara lain yaitu pertama, konsep Al-Madilah atau kota ideal. Seperti filsuf muslim lainnya seperti Al-Farabi, Ibnu Bajjah juga menulis tentang konsep negara ideal. Dalam pandangannya, sebuah masyarakat ideal harus dipimpin oleh orang-orang bijaksana yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan untuk memandu masyarakatnya menuju kebahagiaan tertinggi. Ibnu Bajjah juga mengkritik kehidupan masyarakat pada masanya, yang menurutnya seringkali tertangkap dalam materialisme dan politik yang cukup. Untuk mencapai kebahagiaan sejati, individu harus mampu hidup dalam masyarakat yang benar-benar adil dan berlandasan kebijaksanaan. Namun Ibnu Bajjah juga memperkenalkan gagasan tentang individu yang terisolasi dari masyarakat yang rusak, yang disebutkan sebagai al-insan al-muntanzi. Individu ini adalah orang-orang yang mampu mengasingkan diri
dari kesehatan masyarakat dan fokus pada pengembangan intelektual serta spiritual pribadi untuk mencapai kebahagiaan. Itu tadi saya menekankan tentang konsep Al-Madinah Al-Fidrah, kota ideal. Selanjutnya yang kedua yaitu filsafat politik hubungan individu dengan masyarakat. Salah satu gagasan utama Ibnu Bajjah adalah peran individu dalam masyarakat. Menurutnya, seorang individu yang ingin mencapai kemampuan akal dan spiritualnya harus harus mampu menghindari pengaruh buruk bagi masyarakat yang menyendiri. Ibnu Bajjah berpendapat bahwa seorang yang ingin mencapai kebahagiaan hakiki jika perlu menyendiri atau menarik diri dari kehidupan sosial yang penuh dengan kesalahan moral dan politiknya. Baik, itu tadi penjelasan singkat, dilanjut dari teman saya. Pemikiran tentang jiwa dan akal. Ibnu Bajjah sangatlah dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles tentang jiwa dan akal. Ia membedakan akal antara akal aktif dan akal potensial. Menurut Ibnu Bajjah, akal aktif adalah sumber segala pengetahuan yang sempurna dan tugas manusia adalah mengaktifkannya potensi akalnya untuk mencapai kebenaran sejati. Proses aktualisasi akal ini adalah tujuan utama kehidupan manusia dalam filsafat Ibnu Bajjah. Ia percaya bahwa hanya dengan cara ini seseorang dapat mencapai kebahagiaan tertinggi, yang menurutnya bukanlah kebahagiaan yang bersifat material atau fisik, melainkan kebahagiaan yang bersifat intelektual dan spiritual. Selanjutnya yaitu etika, kebahagiaan dan akal. Dalam filsafat etika, Ibnu Bajjah mengajukan bahwa kebahagiaan yang hakiki hanya bisa dicapai melalui perkembangan akal dan penghindaran terhadap kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Ia berpendapat bahwa manusia hanya berusaha mengarahkan kehidupannya pada pencarian kebenaran dan kebijaksanaan. Selanjutnya yaitu pengaruh pemikiran Ibnu Bajjah. Pengaruh pemikiran Ibnu Bajjah sangatlah mempengaruhi filsafat muslim lainnya, termasuk Ibnu Tufail dan Ibnu Rus. Ia juga memiliki pengaruh dalam pemikiran filsafat di barat, terutama di Spanyol dan Eropa abad pertengahan. Karyanya yang menggabungkan pemikiran filsafat Yunani dan Islam membantu menyebarkan gagasan-gagasan penting di kalangan filsafat Eropa, yang kemudian menjadi bagian dari Reins. Meskipun beberapa karyanya tidak bertahan hingga saat ini, gagasan-gagasan Ibnu Bajjah tetap relevan dalam kajian filsafat Islam dan studi filsafat politik. Ia dianggap sebagai salah satu pelopor pemikiran yang mengedepankan pentingnya kebebasan intelektual dan peran akal dalam mencapai kebahagiaan. Terima kasih rekan-rekan saya dari materi yang telah disampaikan. Di sini saya akan memberikan dari kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi, yaitu Ibnu Bajjah adalah salah satu tokoh yang penting dalam sejarah filsafat Islam yang menggabungkan pemikiran Aristoteles dan Neoplatonis.
dengan konteks sosial politik pada masanya. Melalui karya-karyanya, ia menekankan pentingnya kebebasan intelektual, peran individu dalam mencapai kebahagiaan tertinggi, serta kritik terhadap masyarakat yang rusak. Pemikirannya tentang isolasi individu dari masyarakat yang korup, serta peran akal dalam mencapai kebahagiaan tetap menjadi topik penting dalam filsafat hingga saat ini. Terima kasih yang telah disampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.